ini display untuk mereka. Itu kira-kira ya. Dan yang terpenting bahwa yakinlah bahwa kita bisa menyiarkan Al-Quran. Mau bukti? Buktinya Al-Quran diturunkan di Mekah sehingga Mekah menjadi mulia. Buktinya malaikat Jibril sehingga dijuluki malaikat yang paling mulia. Begitupun ketika wahyu turun kepada siapa? Nabi Muhammad, sehingga Nabi yang paling mulia pun adalah yang menerima Al-Quran. Dengan demikian yakinlah dengan Al-Quran, insya Allah kita mulia. Kita start kira-kira ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tidur? Enggak tahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini di ayat surat Al-Baqarah ayat 73. Kita disebutkan orang-orang yang menggunakan dengan ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang peduli dan kita. Maksudnya di sini ditujukan kepada orang-orang yang sekarang diberi suruh dia nggak kedengaran, Mbak. Maksudnya dan maksudnya mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang peduli dan buta, itu maksudnya apa? Ya. Ada orang yang ketika dikasih tahu tentang informasi agama itu, Pak, pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar. Nah, pura-pura nggak dengar itu kan kalau nggak melakukan nggak apa-apa, Pak. Karena pura-pura nggak, atau karena dianggap nggak dengar, padahal pura-pura. Atau bahkan kemudian tidak meremehkan. Kan ketika Rasul berdakwah, banyak nggak yang meremehkan? Banyak nggak yang menghina? Padahal Nabi tadi sedang mengingatkan mereka untuk selamat di dunia, selamat di. Artinya sebagai orang yang beriman, ketika mendapatkan orang mau jatuh, kemudian dikasih tahu kamu mau jatuh, sini saya selamatkan, kan nggak mungkin mengejek orang yang menyelamatkan. Nah, tapi sebaliknya bagi orang yang mengajak kebenaran, kalau nanti diejek jangan keburu emosi. Paham Pak ya? Karena Bapak nanti ketika mengajak teman untuk ngaji aja Pak, mungkin Bapak diketawain. Allah, hasil aja baru ngaji. Nah, itu kan mengejek kan? Sama gitu kan. Tumben Bapak ngaji. Kalau dikira gitu gimana? Itu kan tadi mencapelekan atau tidak? Itu padahal anak sendiri kan? Padahal istri sendiri kan? Istri tetangga malah nurut Pak ya. Oh iya. Wah, berat ini. Soalnya jawab itu jawabnya nggak pakai loading masalahnya. Berarti kan itu lancar Pak, sering murojaah namanya. Gitu. Nah contoh begitulah Pak gitu. Sampai ada orang tua mengatakan dia kesel kenapa ngajar anak orang itu lebih gampang daripada ngajar anak. Ya karena dia nanya ke saya tanya bapak itu dalilnya pakai Taurat atau Injil. Sampai bapaknya bengong. Maksud Ustaz gimana? Kalau bapak itu pakai Quran, pasti akan lebih perhatian kepada anak istri sendiri daripada orang. Karena perintahnya ku anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga, baru kemudian mengajak orang di sekitarnya. Wa angdir asyiratakal aqrabin. Bapaknya bengong, anaknya juga bengong. Ustadz, baru kali ini bapak kalah. Itu kata anaknya Pak. Jadi nggak ada yang bisa mendebat bapaknya gitu. Nah, baru kali itu. Nah ternyata ditegang semua. Nah ini orang tua harus terbiasa untuk berkomunikasi, kemudian untuk dialog dengan anak. Orang tua punya keinginan apa, difahamkan. Kalau belum paham, cari waktu, minta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, naikkan amalan, ngajak lagi. Mungkin juga dalam suasana yang berbeda. Dulu kalau ayah saya ngajak dialog saya, itu dari mulai habis sisa sampai menjelang subuh, itu kelas 2 SMP Pak. Dan itu saya biasakan untuk anak-anak. Ini ada anak saya yang kelima, terus yang kedua, yang imam tadi yang kedua. Nah, itu contoh begitu, dia biasa diajak dialog. Supaya apa? Itu nanti akan jadi rekaman untuknya.
Maka sekarang kita harus mulai. Dan tadi, kalaupun upaya awalnya agak susah, jangan menyerah, tapi naikkan amal, minta pertolongan kepada Allah, berbaik sangka. Mungkin ini kekurangan saya. Karena ada seorang ibu yang datang ke saya, Ustadz, saya nyuruh anak saya sholat, susahnya luar biasa. Padahal udah kelas 2, kelas 3 SMA. Saya balik nanya, ibu 3 tahun yang lalu kayak gitu nggak? Iya sih. Ya sudah, itu kan rekaman 3 tahun yang lalu kan. Jadi sekarang itu loh. Ya. Nah sekarang berarti kalau mau merubah, ibunya juga harus berubah, orang tua juga harus berubah. Karena perubahan itu nanti akan disaksikan. Karena nanti juga orang tua melihat bener atau enggak sih berubahnya kan gitu kan. Nah sama dengan ketika ahli parenting yang ngomong terus sampai anaknya menjulikin hal-hal yang jelek kepada orang tua, padahal orang tua tuh di mana-mana disanjung, cuma di rumah aja yang anaknya heran. Karena Pak ngomong terus gitu kan. Akhirnya apa? Satu saat orang tua ini ngaji dengan saya, terus saya kasih tugas, Pak, tiap hari baca Quran 2 juz. Setelah baca Quran 2 juz, itu orang tuanya jarang bicara. Anaknya kaget, kok mama udah jarang bicara? Kata mamanya dapat tugas 2 juz dari Ustadz Anwar. Oh. Dan ternyata orang ngaji ngurangin pembicaraan dengan orang, Pak. Hanya kalau nggak penting ya nggak ngomong gitu kan. Subhanallah. Seperti itu Pak ya. Ya. Mungkin ada lagi. Ada. Nah. Semakin malam semakin satunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa kita itu apakah sebaiknya kalau wajib kita harus undang-undang itu mempunyai guru. Saya pernah dengar itu waktu ada kajian gitu ya, di Buktikan Bidaya. Saya punya guru katanya. Nah, kita ini guru kesehatan yang mahnya itu bukan gini. Itu yang disebut guru itu punya khusus seperti privat. Apakah guru-guru yang seperti mau yang kajian di masjid Daya itu ada 3 kan seminggu itu. Pokoknya di hari Minggu pagi, malam Minggu, dan malam Senin. Itu tak ada masuk guru apa? Atau itu enggak ada semua itu. Ya. Dan kajiannya bermacam-macam itu. Ada fikih, ada apa ya? Itu yang saya katakan di sini. Apakah yang dimaksud guru khusus gitu ya? Guru khusus yang apa kita minta sudah ke rumah gitu. Atau kita bekerja ada komunitas kita yang seminggu sekali ada gurunya. Kebetulan saya juga dari Taksim ya, ada guru sebulan sekali itu yang melayani masalah fikih yang lainnya selain baca belajar Taksim tadi. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau berbicara tentang belajar dan mengajar itu Pak ada adab. Ya, ada adab. Dan belajar adab itu lebih diutamakan daripada belajar ilmu agama. Nah, ketika Bapak berinteraksi dengan seorang guru, maka akan teraplikasi dalam adab. Bahkan sampai ada ulama mengatakan, saya belajar adab itu sekitar 30 tahun, belajar ilmunya 20 tahun. Kenapa? Kalau Bapak belajar ilmu saja, maka yang sampai informasi agama. Sedangkan ketika Bapak belajar kepada guru, maka perilaku Bapak dirubah dengan ilmu yang diajarkan, dan Bapak dikasih cara bagaimana merubahnya. Nah berarti Bapak ketika di pengajian itu ada akadnya enggak sebagai guru dan murid, atau cuma pendengar diam-diam yang tidak diketahui muridnya yang mana, gurunya yang mana. Itu penting, gitu kan? Karena apa? Ketika Bapak anggap itu sebagai guru, maka ketika Anda menyampaikan satu ilmu dan ada permasalahan Bapak enggak tahu, Bapak akan nanya dan Bapak minta dituntun untuk merubahnya. Dan Rasulullah adalah guru untuk semua sahabat, maka sahabat semua dirubah. Setiap ada permasalahan dituntun. Sahabat itu guru bagi seluruh tabi'in. Terus itu namanya sanad dalam agama, gitu kan? Nah itu sangat penting sekali Pak. Karena kalau informasi umum itu Bapak bisa dapat di mana saja. Tapi ternyata ilmu ini terkait dengan keberkahan Pak. Bukan sekedar ngerti dan pinter, tapi bagaimana juga barokah. Ya.
Ada orang yang ketemu dengan Rasulullah tidak lama seperti Abu Hurairah, tapi tawadhu'nya, takzimnya luar biasa. Ya, kemudian apa? Bisa mengorbankan apa saja, walaupun hidupnya tidak lama bersama Rasul, tapi periwayatannya paling banyak. Di antara sebabnya doa Rasulullah didoakan supaya dia kuat kekuatan hafalannya. Jadi ketika disebut dengan guru, kalau di Jawa itu digugu ditiru. Nah sekarang bapak itu kalau ketemu guru ngomong, bapak ngikuti atau tidak. Bapak ada kekurangan ditegur, bapak ada kebaikan disampaikan, bapak ada apa saja, itu guru. Tapi kalau sekedar penyampai informasi, itu namanya mu'allim. Mu'allim itu orang yang menyampaikan maklumat atau informasi. Ya, jadi bapak dapat informasi, tapi ya nggak tahu, terserah setelah itu dipakai atau tidak. Tapi kalau bapak punya guru dengan istilah murabbi, maka begitu ilmu nyampe, bapak ditanya, sudah diamalkan atau belum? Jadi ada aplikasi-aplikasi yang dituntun terus dan nggak ada lelahnya, dan mungkin nggak pernah bicara uang atau materi. Karena ini adalah kalau dia bisa mengajarkan dan diamalkan, berapa banyak pahala yang saya dapat dan berapa banyak pahala yang mengalir ke guruku, ke orang tuaku. Itu yang harus jadi renungan, Pak. Makanya kemudian kalau bapak menanam dan ingin panen, kan nggak mungkin nanam ditinggal. Pasti nanam kemudian dipupuk, kemudian dirawat, disirap, kemudian dijauhkan dari hama, dibersihkan rumputnya supaya panennya maksimal. Sehingga para guru ini akan terus memperhatikan ilmu-ilmu yang pernah diajarkan, sampai orang yang diajarin nggak mau diperhatikan. Makanya nanti yang bisa mengupgrade murid siapa? Guru, ya, naik terus gitu kan. Makanya kalau kita lihat riwayat-riwayat dalam keilmuan agama itu, Pak, terus menerus kan, ini belajar kemana, terus selalu begitu. Nah itu namanya sanad, untuk memastikan ilmunya nyambung ke siapa. Karena ilmu ini terkait agama itu semuanya kembali kepada Rasulullah. Jalurnya lewat siapa? Quran misalnya, saya belajar kemana? Ke Mbah Kiai Haji Abdullah Maksum. Murid siapa? Muridnya Mbah Arwani Kudus. Atau siapa? Ke Syekh Ashraf Al-Ja'fari yang ada di Mesir. Terus naik terus gitu, Pak. Ini guru yang targetnya adalah bukan cuma formalitas ijazah, tapi adalah pembinaan. Ya, ini adalah terkaitnya pembinaan iman dan akhlak. Sehingga ketika ketemu bapak, ya bapak ditanya, tadi kamu nggak sholat, kelihatan sholat di mana? Ya, gimana kondisi keluargamu? Gimana? Semua yang diajarkan ditanyakan. Dan targetnya supaya bisa bimbingan. Dan ketika sudah bicara begini, apa aja bisa dikorbankan, Mbak? Saya pernah punya seorang syekh atau guru yang dia punya janji untuk ngantar umroh ibunya. Tapi karena dia punya janji kepada saya, maka kewajiban ibunya berbakti kepada ibu itu kan wajib. Tapi dia izin, Bu, boleh nggak saya nggak ngantar umroh, tapi saya ngajar anak Indonesia. Gitu kan, karena mungkin guru saya berpikir ya, kalau saya ngajar anak dan pulang ngajar di negaranya, berapa banyak pahala yang dia dapatkan dan semuanya ngalir ke ibunya kan. Itu. Jadi dia datang ngajarin saya, Pak, dari jam 1 sampai maghrib, seorang syekh, seorang doktor. Itu. Pertanyaan, kalau di Indonesia berapa banyak kita harus bayar kan? Ternyata saya pulang dikasih ongkos. Gitu. Dan saya ketemu dengan yang begitu, Pak. Maka sampai hari ini saya itu maunya membuat lembaga itu gratis, apalagi terkait dengan Quran. Nah ini juga bimbingan kepada murid-murid ke depan, kalau punya ilmu mudahkan orang untuk mendapatkan, jangan disusahkan. Kenapa? Begitu mereka dekat dengan Allah, Anda menjadi penyebabnya. Satu orang, satu hidayah, nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa enggak mau dapat kebaikan dari satu orang, nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi dalam bab informasi, ya dari siapapun bisa diterima. Tapi kalau terkait dengan ilmu yang bersifat terapan, nggak mungkin kecuali dengan orang yang dipercaya. Bapak belajar tentang peternakan dengan model akselerasi. Kalau nggak ahli peternakan, Bapak mau belajar atau tidak kira-kira? Kira-kira seperti itu. Nah, ilmu ini terkait dengan aplikasi seperti itu. Jadi tentang keyakinan, akidah dan tauhid, syarat ibadah, akhlak dan muamalat itu. Nah ini yang kaitannya dengan evaluasi. Dan yang kita mau lakukan adalah evaluasi. Jadi jangan sampai dapat informasi selesai, dapat informasi selesai. Kalau Pak Yusuf saya tugasin, ajak teman-temannya.
gitu kan. Karena Pak Yusuf belajar sama saya kan, ajak teman-temannya. Setelah istri, anak, keluarga, ajak teman-teman, ajak satu, termasuk hari ini paling banyak Pak, karena ngajak 18 orang, nggak tanggung-tanggung kan gitu. Dan nanya, kapan Ustaz? Hari Senin gitu. Jadi langsung aja, nggak susah-susah. Padahal tadi saya masih ngajar Bapak tadi ya, karena dia kesini sekalian ngasih sharing, nggak akan bisa nolak Pak dia gitu. Disuruh datang jam berapa aja juga insya Allah datang dia gitu. Karena bimbingan keluarganya semua dari jalur suami, jalur istri, tapi semua yang diperintahkan tadi untuk kebaikan. Dan murid boleh menolak kalau tentang keburukan kan. Itu yang terkait dengan adab-adab tadi. Jadi ilmu tadi tergantung dari adab yang kita berikan. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Terima kasih. Menurut Anda sampai selesai. Ya, satu lagi Pak. Tapi saya bimbing doa dulu ya Dewa untuk tidur. Halo, ya Pak Haji. Halo. Ya. Assalamualaikum. Soalan pakai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'tu jambi Wada'tu jambi. wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan tubuhku, dan dengan namamu kita yakin pada kita membaca Al-Quran. Ya, harapannya kita setiap hari itu membaca Al-Quran dengan frekuensi yang banyak. Apakah dengan mungkin dengan sedikit tapi bacaannya banyak? Karena kadang-kadang kita, kalau kita baca Al-Quran sendiri tidak ada yang nyimak, ya kadang-kadang kita nggak tahu kan. Kalau kita yang udah belajar mungkin bisa tahu, tapi kalau kita yang pernah belajar tapi belum sampai hatam, dalam arti belum sampai sempurna ya, kemudian kita terus baca, padahal bacanya masih banyak salah dalam hal mendasar, dalam huruf dan sebagainya, tak baca ya dan sebagainya, baca belum dan sebagainya. Nah, kadang-kadang dihulu itu, tapi kan kita menyemangati diri supaya lebih baik mengenal. Itu sebaiknya apakah kita itu untuk yang orang yang positif demikian ini, apakah harus kalau membaca itu harus ada yang nyimak, atau mungkin tetap aja baca Al-Quran walaupun salah baca dan sebagainya, itu apakah Allah masih mengampuni itu? Ya. Jadi gimana? Ya. Yang pertama Pak, Quran itu kan sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajar. Berarti kan harus ada guru dan murid. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi aplikasi, ketika kita mau tilawah, kan tinggal kita membaca Quran itu ada panduan penuntun atau tidak. Kalau ada panduan penuntun, maka kita dikasih tuntunan. Bagaimana cara menuntunnya? Kalau yang belajar dengan saya tuntun bagaimana dia membaca pertama Quran yang jadi tilawah harian yang targetnya adalah hatam. Pertama targetnya hatam. Karena para sahabat atau kata Rasulullah paling tidak orang muslim itu tiap 3 hari hatam, maksimal 1 bulan ya, sampai 3 bulan. Yang kedua itu untuk hataman. Yang kedua adalah untuk hafalan. Berarti yang untuk hafalan ini adalah untuk meningkatkan derajat capaiannya di surga dan memperbaiki sholatnya. Karena nanti ketika seluruh ahli surga sudah masuk surga, maka akan ada seruan yuqalu li sahibul Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiki tangga-tangga surga karena sesungguhnya posisi kamu
persis berada di akhir bacaan ayat-ayat yang kau baca. Nah, itu hafalan. Kemudian yang ketiga namanya tadabbur. Tadabbur itu adalah bacaan Quran yang targetnya amalan, jadi petunjuk dan penyembuh tadi. Jadi dia membaca. Nah itu kalau dia tidak memahami terjemah, tidak memahami tafsir, maka dia perlu guru. Karena membaca terjemah itu tidak menyelesaikan penjelasan. Karena terjemah itu hanya mendekatkan kepada terjemah, tidak memberikan konklusi aplikasi. Ya, maka yang harus dilakukan adalah dia harus punya guru. Karena Quran itu ketika dibaca, diterjemahkan tentang per tema saja mudah. Ayat sekian sampai sekian menjelaskan tentang ini. Nanti berarti aplikasinya kamu lakukan seperti ini. Maka biasanya saya akan membekali murid-murid saya untuk membaca sirah bersamaan dengan Quran. Kenapa? Karena sirah Nabi adalah aplikasi Quran. Sirah Nabi adalah perilaku Rasulullah terkait dengan Al-Quran. Sirah Nabi adalah penjelas dari semua isi Quran dalam bentuk display. Karena kalau tafsir itu kan penjelasan ilmiah yang bisa jadi berbeda antara penafsir satu dengan penafsir yang lain, dan itu sifatnya keilmuan. Itu. Jadi ketika kita membaca Quran dengan berbagai macam perbandingan tadi, apakah lebih baik membaca banyak tapi nggak paham, tapi sedikit tapi paham. Nah sekarang tinggal diure siapa yang bisa membaca sedikit dan paham terus jadi amalan, dan kemudian orang-orang terdekatnya merasakan perubahan dengan bacaan itu. Karena ketika disebut jadi amalan, berarti itu ujungnya adalah akhlak, dan akhlak itulah orang terdekat. Maka kalau saya selalu memberikan kayak tadi, bapak ini 8 bulan yang lalu itu nggak bisa baca. Kemudian saya talqin, setiap pulang saya suruh mendengar. Tapi setiap pekan harus datang untuk saya dengar hasil talqin dan hasil pendengarannya. Meningkat ya sampai 1 juz. Nah sekarang saya bilang setiap pekan harus datang ke saya baca 1 juz. Kayak tadi 1 juz. Kan tadi apa dampak perubahannya? Dia rasakan banyak, emosi sudah berubah. Kemudian nonton TV nggak penting, dia tinggalkan. Ya Netflix tadi dia bilang udah diputuskan. Nah, kemudian apa? Dia tinggal internet karena itu untuk kerja. Ke rumah, dari rumah ke kantor ngaji, itu berubah. Dan tadi kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi sudah sampai tingkat keluarga besar. Nah, masalahnya Pak, sebelum ketemu saya, setiap pekan dia punya guru ngaji Pak. Tapi itu nggak selesai di tingkat bacaan. Jadi masih membenahi tentang bacaan ini hukumnya apa, hukumnya, dan itu udah bertahun-tahun Pak. Dan itu bukan hanya beliau, temannya beliau juga sama. Nah begitu dengan saya rubah pola. Dulu Nabi Muhammad ngajarin sahabatnya nggak begini, tapi langsung ditalkin. Kemudian jelaskan isinya, dia pulang berubah membawa keimanan, besoknya ngajak keluarganya, datang lagi seperti itu. Nah itu kan dalam sirah seperti itu. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari ketemu sekali, itu langsung masuk Islam, kemudian dibacakan Quran, kemudian pulang berdakwah kepada keluarganya, mampu mengislamkan 2 kabilah, kabilah Ghifar dan kabilah Aslam. Nah sekarang pertanyaan, sudah berapa banyak setelah kita baca Quran orang yang kita tuntun untuk memahami agama? Karena bukan untuk diri sekarang itu bicaranya, kita sebagai orang tua berarti anak, sebagai suami berarti sebagai istri, sebagai anak berarti ke orang tua. Ini yang ngantuk ini Pak, yang pakai jubah hitam, itu namanya RD Pak. Nah ini namanya RD. RD ini kerja di Yutaka Pak. Yutaka itu bagian produksi knalpot nggak? Knalpot. Ya, knalpot untuk produk Astra. Ya. Kemudian apa ketemu dengan saya Pak? Ketemu dengan saya di sini ya, di perumahan ini. Awalnya sih dia perlu, ada kawan saya perlu sewa mobil dan dia punya 2 mobil, mau disewakan. Begitu ketemu yang saya tanya, kamu ngaji atau tidak? Itu pertemuan pertama, gitu kan. Setelah itu kamu kerja di mana? Di ini. Terus saya tanya, kapan kamu keluar kerja? Ekstrim nggak Pak? Ketemu orang kerja 22 tahun, nanya kapan keluar kerja. Kan saya tanya, kamu kerja ini 20 tahun, udah umroh belum dari hasil kerja? Belum. Terus 22 tahun kerja, dari hasilnya belum bisa dipakai, gitu kan. Coba kamu ngaji, minta sama Allah. Terus bapak kamu sudah, kan bapaknya nggak sholat waktu itu ya, belum sholat, usianya di atas 80 Pak. Kamu mau ngejar apa?
ngejar kerja gitu-gitu aja, keluar, udah keluar, urus orang tua supaya sholat, karena nanti kamu nyesal orang tua kamu meninggal dalam kondisi belum, padahal kamu orang muslim. Subhanallah Pak, itu bapaknya dia keluar mau keluar, bapaknya dituntun sholat, dan dengan izin Allah bapaknya sholat pertama kali di mana? Di Madinah. Ya, kemudian di Mekah. Tadinya ajak umroh, bapak saya belum sholat. Nggak apa-apa, itu bagian dari bukti di hadapan Allah kalau kamu sudah berjuang untuk bapak kamu, mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, semuanya dikeluarkan sebagai bukti. Dan subhanallah sampai di Madinah sholat pertama. Diceritakan langsung nggak ngantuk dia Pak. Ya kan? Kemudian di Mekah, dan ternyata anak segede ini Pak. Ya. Kalau udah jadi bapak ya. Itu baru nanya bokapnya kenal nyokapnya itu di mana? Bapak dulu kenal nyokap di mana sih? Itu nanya di Mekah, usianya di atas 40 Pak. Berarti ini kan sampai seperti ini bicara anak ke orang tua ya. Tapi saya tuntun, saya nggak lepas. Itu sampai sekamar saya temenin. Ternyata ada anak sendiri, anak kandung Pak, tidak sabaran ngurus orang tua ini orangnya Pak. Ya, tapi karena dituntun tadi ya sudah, akhirnya saya kasih tahu lagi, saya ajarin lagi. Itu sampai bertiga kami, tinggal saya, Erdi sama bapaknya. Nah, bab seperti ini subhanallah, orang tua kandung sendiri aja belum tentu sabar. Nah, coba kalau nggak ada yang nyabarin, ditinggalin berantem malah berdua. Lu anak gue, lu jangan ngomong macam-macam kan gitu kan. Enggak, pijitin aja, pijitin itu. Jadi saya rekam semua itu Pak, pas lagi ngobrol itu. Saya kasihkan ini rekaman ente ngomong bapak ente. Tapi ada orangnya, ini bukan ghibah namanya Pak. Kalau ghibah tuh orangnya nggak ada. Ini bisa dikonfirmasi langsung. Nah kan, dan kemudian saya yakin kan, nggak mungkin ada orang berbakti kepada orang tua menuntut orang kebaikan kemudian hidupnya sengsara, tuh nggak mungkin. Itu nggak ada konteks dalam agama. Pasti Allah muliakan ya, pasti Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Nah, bapaknya sudah wafat ya, mudah-mudahan ampuni ya, dan dalam kondisi sudah umroh Pak. Nggak lama pulang dari umroh ya, kemudian sakit wafat. Nah, ini adalah bagian dari upaya tadi. Jadi kan tidak pernah kebayang dulu ketika 22 tahun kerja ngejar uang yang hasilnya nggak seberapa, orang tua nggak sholat tapi diabaikan gitu Pak. Yang lebih dahsyat lagi Pak, istri beliau itu senior saya Pak gitu. Jadi sebenarnya juga agak segan ngurusin senior itu Pak. Tapi karena seniornya nurut ya alhamdulillah. Gitu. Nah akhirnya udah di situ kembalikan. Jadi kamu sebagai suami punya istri yang sangat istimewa, ilmunya banyak, bahkan senior saya. Kalau antum nggak upgrade diri, maka selamanya nggak akan bisa ketemu dalam perbaikan. Nah sudah, sekarang keluarga beliau ya mengajak keluarganya terus, sampai saya ngisi di musola dekat rumah beliau, dikumpulkan keluarga-keluarga beliau, dikumpulin semua terus seperti itu. Nah ini dari aplikasi Quran tadi kita harus punya energi, karena tilawah itu punya fungsi untuk apa? Untuk menambah iman. Itu tilawah. Jadi fungsinya adalah untuk menambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Sekarang kalau tilawahnya sedikit, nambahnya kan sedikit juga. Ketika tilawahnya banyak, nambahnya juga banyak gitu kan. Jadi tadi saya bilang para ulama punya dua hataman. Pertama hataman tilawah, targetnya hatam. Yang kedua targetnya adalah tadabbur. Yang ini banyak ulama sebelum wafat belum selesai tadabburnya. Belum selesai tadabbur. Tapi itu bukan hal yang hina. Itu adalah kemuliaan yang belum selesai dicapai. Dan itu menjadi riwayat yang terus berkesinambungan. Jadi nanti makanya dari sisi waktu juga saya sarankan waktunya jam sekian. Kalau bisa luangkan waktu bacaan jam 1 juz atau 1 jam sebelum subuh misalnya kan. Berarti kan bangunnya harus lebih awal. Sampai ada seorang ibu yang belajar dengan saya, karena ini mengajak semua keluarganya ngaji. Itu dia bangun jam 2 supaya bisa baca Quran sampai subuh. Habis subuh dia ngajak suaminya, anaknya ngaji semua 1 juz. Karena dia yang mulai duluan gitu kan. Nah, itu perjuangan. Nah, sekarang kalau kemudian kita hanya asik untuk diri kita, kemudian keluarga nggak dituntun, nggak diajak, ya mungkin ya hanya untuk kita aja gitu kan. Sedangkan agama itulah untuk penyelamatan keluarga yang paling utama dari keluarga, menyebar kepada orang-orang terdekat kita. Maka dalam bab tadi, kalau yang penting adalah tadi Bapak punya pemandu ya dalam tilawah tadi. Apakah Bapak mau pilihan yang mana saja? Nah biasanya yang tahu adalah guru. Sebab kalau nanti kita bentur-benturin, semuanya punya fadhail atau keutamaan ya. Sedikit tapi difahami
jadi akhlak, berarti nanti harus terbukti pada tingkat keluarganya mengalami perubahan. Gitu. Jadi berarti di situ akan lebih istimewa daripada dibaca banyak tapi untuk sendiri. Tapi kalau dengan saya, biasanya yang saya evaluasi adalah keluarganya. Setelah ini, nah kayak beliau, nah beliau berdua nih sama belakangnya juga sama ini. Dulu kalau ketemu saya berantem suami istri Pak itu Pak. Ini bukan ghibah karena di depan orangnya. Nah, itu untuk bisa ngajak istrinya ngaji, menyamakan frekuensi suami istri perlu berapa tahun antum? Setahun Pak. Itu. Perlu setahun. Itu menyamakan frekuensi. Dan sekarang udah biasa jalan bareng, ngaji bareng ya. Ya semuanya udah bisa bareng. Padahal itu kuliah sama Pak, alma mater sama, tapi urusan ngaji nggak sama Pak. Gitu. Diajak ngaji malah berantem Pak itu Pak. Karena beda guru Pak waktu itu. Istrinya ngaji kemana, dia konsultasi kemana. Saya bilang bawa istrimu, bawa istrinya juga ternyata nggak mudah Pak. Gitu. Nah itu contoh sebenarnya begitu sama diajak frekuensi penataannya bukan lagi ke itu sudah sampai keluarga besar. Keluarga besar di Tegal, kemudian di Bogor ya, jadi keluarga suami. Jadi selalu upayanya begitu. Jadi bukan sekedar mengaji saja, tapi target Quran ketika diturunkan Mekah, petunjuk, penyembuh ketika diturunkan ke Madinah, menyatukan Aus dan Khosraj yang menjadi sebab apa? Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami Pak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir ya? Ya terakhir. Ya, terima kasih waktunya. Yang saya tanyakan nanti ini kan bagaimana triknya ya? Setelah saya dari sini nanti kan mungkin nanti anak istri kan nanya tuh dan anak saya dari sisa itu bukan ngaji ya, malah dari anak saya kan dari pondok pesantren. Saya sebenarnya tuh kepingin banget sama dia kan nggak ada proses satu lagi ya di rumah jangan lupa ngaji dan saya sebenarnya ingin sekarang dengar suara dia ngaji gitu. Dan selama ini saya itu impian saya itu kalau ini aku udah ngaji dan udah saya sebenarnya gitu sebenarnya kan ya ayo kadang sampai sama istri saya sebentar lagi aku mau dengan maaf dari kamu saya sama istri saya kalau punya ini mungkin belum ada ilmunya saya makanya dari sini saya ingin triknya dari Ustaz sehingga nanti bisa satu frekuensi dengan saya dengan anak saya karena apalagi anak saya langsung jauh pikirannya apalagi kan ini sangat ini kenapa Pak? HP itu kenapa HP-nya? HP itu jadi apa lebih akrab dengan HP daripada kita ngobrol gitu. Oh. Di rumah itu mana saya? Bapak sendiri lebih akrab dengan HP atau anak? Ya gimana mau ini ngobrol mereka dengan HP ya? Iya mereka akan digubris juga. Nah sehingga nah ini saya juga triknya gimana? Nah ini kan kebetulan saya diajak Pak Yusuf menggunakan rumah dan saya ini Pak ini mudah-mudahan apa yang saya rasakan selama ini ya dalam rumah tangga saya ini adalah saya dari pesantren setelah ini makanya gimana sih saya ingin rasanya yang waktu itu sih pernah waktu anaknya pesantren di mana Pak? Kaki Sukabumi, ya. Lido. Iya. Nah, sekarang sekarang lulus sekarang udah harus kerja sekarang Di Al-Kafi semua anaknya? ya? Di Al-Kafi semua? Semua Berapa orang? 2 orang selesai Ya. satu kan udah lulus kerja sekarang kuliah baru terakhir ya. Nah di sini saya kan pengen aku jangan lupa kamu tuh ingin maju ngaji baca ya. Sekarang waktu pas COVID memang kalau nggak boleh nih saya mengimami memang ya saya kata itu saja setelah itu kan nggak pernah lagi ya udah sehingga dengan asik dengan HP segala macam ya makanya saya ingin triknya gimana nanti mungkin saya ingin ini nih ngajak istri saya dan ini saya ya insya Allah Pak trik bagaimana ngajak anak yang pernah di pesantren mau ngaji ya. Tuh, ternyata ngajak ngaji anak dari pesantren nggak mudah Pak Ya, istiqomah dan istri juga ingin supaya
bersemangat juga Pak. Ya, ya. Subhanallah, terima kasih. Pertanyaan ini banyak menjadi pertanyaan, dan ini sering saya sampaikan. Ketika orang tua masukin anak ke pondok pesantren, kadang memiliki kepedean yang tinggi. Karena anak sudah masuk pesantren sudah otomatis baik. Karena sudah meyakini baik, akhirnya apa? Daya deteksi kondisinya menjadi rendah. Nah, seringnya berkomunikasi dengan lembaga kalau ada masalah. Ya, ketika nggak ada berarti anaknya baik-baik saja. Nah, sebagai satu pengalaman, Pak, ada satu anak dimasukkan pondok pesantren, kemudian pas libur dititipkan di tempat kami sebagai santri kilat. Ya, dia pengen anaknya 2 pekan di tempat kami. Akhirnya Pak, bapaknya guru ngaji. Saya minta, Bapak pernah dengar bacaan Quran anak Bapak nggak? Jawabannya belum pernah. Terus kondisi bacaan anak Bapak bagus, kata gurunya. Tapi kan itu anak Bapak, iya. Tapi Bapak belum dengar, belum. Tapi kata gurunya, ya sudah. Kalau kata gurunya bagus, kita dengar bareng-bareng. Akhirnya anak saya minta baca, karena jangan sampai nanti ketika saya ajar, saya benerin, bapaknya protes nggak terima. Padahal bapaknya nggak pernah dengar bacaan anak. Begitu bacaan anaknya didengar, dia baru bengong karena semua bacaannya salah. Tapi kata gurunya bagus, tapi kan nggak tahu standar penilaian sana. Sedangkan bapaknya sendiri adalah guru Quran. Begitu dibaca Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, itu bahasa dia kayak baca koran. Bukan kayak baca, kalau baca Quran kan ada mat tabi'i, ada mat wajib muttasil, ada idgham. Ini seperti baca bahasa Arab aja gitu. Pukul rata. Nah, ya Allah, bacaan anak saya kayak gini. Gitu kan. Akhirnya apa? Subhanallah. Subhanallah, Pak. Di situ bapaknya baru sadar anaknya punya hafalan dan anak sendiri nggak pernah didengar. Jadi nggak ada kedekatan. Sama, ketika anak bapak di Al-Kahfi, sering nggak bapak dengar bacaannya? Nggak, maksudnya ketika pulang pernah nggak dibuat program